Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman, Waalaikumsalam. kembali lagi teman-teman semua di warga Kaltim. Kali ini eh, suaranya tentang cita-cita warga Kalimantan Timur. Nah, sekarang saya sudah bersama Mas Tio. Mas Tio ini warga Bontang, ya, hidup di Bontang ya Mas ya. Iya. Tapi sekarang tinggal di Jawa dan kemarin kuliah di UGM jurusan psikologi ya. Nah, Hmm. Nah, pada sesi kali ini kita pengen dengar cita-cita dari salah seorang warga Kaltim. Mengapa seperti itu? Karena di Kalimantan Timur itu seperti yang sama-sama kita tahu, daerah kita ini merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi baik secara geografis maupun dari berbagai macam faktor itu sangat besar ya untuk punya pengaruh atau peran penting bagi negara kita Indonesia dan eh, bahkan bagi dunia gitu. Jadi Kaltim ini merupakan salah satu aset yang sangat strategis yang dimiliki oleh bumi kita saat ini gitu. Jadi kita penting untuk mempunyai cita-cita dan di sini kami coba untuk berbagi cita-cita tersebut, apa yang eh, salah seorang warga Kaltim ini cita-citakan untuk memaksimalkan semua potensi tadi. Nah, ini Mas Dio ini Hmm. eh, pas masuk di UGM saya pernah dengar cita-citanya pengen jadi gubernur Kaltim kayak gitu. Tapi ini dulu ya kenalan sedikit dulu mungkin Mas Tio, Hmm. eh, dulu di Kaltim di mana, sekolah di mana. Ya Ya. silakan dikenalan dulu Mas Tio singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Satrio, nama lengkapnya. Biasa dipanggil Tio. Kalau aslinya lahir dari Bontang ya, lahir besar di Bontang, Kaltim. Nah, dulu sekolahnya di sekolah perusahaan ya, Yayasan Pupuk Kaltim. Nah, mungkin teman-teman Oh, juga iya. tahu semua, Pupuk Ah, Kaltim gitu ya. Dari TK sampai SMA. Nah, itu di Yayasan Pupuk Kaltim gitu. Lalu kemudian alhamdulillah bisa berkuliah di Jogja di Universitas Gajah Mada di Fakultas Psikologi itu. Apalagi? iya itu. Ya. Itu anak IPK ya, terkenal. Saya juga dapat beasiswa dari Pupuk Kaltim. Jadi Pupuk Kaltim itu Ah, salah iya. satu yang punya pengaruh besar lah ya, perusahaan yang punya pengaruh besar di Kaltim. Manfaatnya juga banyak. Nah, nah ini sekarang bisa cerita nih Mas Tio. Mas Tio kalau nggak salah dulu pernah cita-citanya pengen jadi gubernur gitu ya? Iya nggak sih? Nah itu kenapa Iya. kira-kira pengen jadi gubernur? Mm-mm. Apa yang diharapkan? Iya. Jadi kalau cerita agak panjangnya, dulu alhamdulillah sempat diamanahi jadi ketua OSIS ya di SMA IPK waktu itu, dan pada saat itulah kemudian cita-cita atau semangat kepemimpinan itu lahir gitu ya, peduli terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar gitu ya. Lalu kemudian ketika masuk UGM, dengan kan privilege ya, karena tidak semua orang bisa kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu ya, sehingga saya memiliki rasa apa ya, tanggung jawab gitu. Terlebih lagi sedari kecil ibaratnya sudah dikasih makan atau bahasanya berhutang sama Kaltim, berhutang sama Bontang gitu ya. Maka sudah sepantasnya ibaratnya kayak eh, kalau kita sudah mengekstrak atau mengambil manfaat dari apa namanya daerah kita, sudah besar dari daerah kita, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya memang kita berkontribusi balik gitu. Sehingga pada saat itu yang saya pikirkan adalah ya mau nggak mau apa namanya jasa yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana membangun daerah. Nah, jadi dan juga ada langkah-langkahnya ya. Yang cita-cita awal saya waktu itu adalah jadi wali kota dulu. Nah, wali kota, lalu kemudian wali kota Bontang, baru kemudian menjadi gubernur gitu kan. Gubernur Kalimantan Timur. Dulu uh, ketika awal-awal kuliah bercita-cita seperti itu gitu. Dengan keilmuan yang saya pelajari di kampus, saya rasa apa namanya sudah sepantasnya ya orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang lebih itu bertanggung jawab terhadap apa pembangunan di daerahnya. Itu sih kalau cerita ringkasnya gitu ya. Kenapa dengan menjadi wali kota atau gubernur itu bisa apa membawa apa memaksimalkan potensi yang ada di daerah kira-kira? Ya, karena stakeholder apa pemangku kebijakan kan ada di eksekutif ya, termasuk juga legislatif juga sangat berpengaruh gitu. Tapi yang paling berpengaruh kan eksekutif. Bagaimana seorang pemimpin itu dia bisa menentukan arah kemajuan yang
apa yang akan dibawa oleh sebuah daerah, sebuah kota atau sebuah provinsi gitu kan. Ketika pemimpinnya tidak amanah, pemimpinnya tidak paham konsep pembangunan dengan baik, arah pembangunannya seperti apa, maka yang terjadi adalah masyarakatnya juga, kalau bahasa kasarnya masyarakat di bawahnya bisa rusak, bahkan secara physically, ya mohon maaf kalau kita lihat kondisi di Kaltim sekarang kan lebih banyak yang dilakukan itu ekstraktif terhadap alam gitu kan. Membuat alam itu semakin wajahnya semakin rusak dalam bahasa sederhananya gitu ya. Nah, maka dari itu saya rasa dengan menjadi pemimpin itulah mungkin kita bisa menjadi influencer ya. Kalau zaman sekarang kan orang suka menjadi influencer dan sebagainya gitu. Tetap tanda tangan seorang wali kota, gubernur itu jauh lebih berpengaruh gitu kan. Ketika dia sudah meng-ACC atau mungkin dia menginisiasi sebuah kebijakan tertentu, maka dia bisa mengubah banyak hal gitu kan. Entah itu kebaikan maupun keburukan gitu. Tapi ketika itu diisi oleh orang-orang yang, mohon maaf, political will-nya hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, untuk memperkaya diri, di mana kita biasa lihat itu, mohon maaf, di daerah Kaltim ya. Nah, maka yang terjadi adalah tadi, bagaimana kursi kekuasaan itu hanya untuk kepentingan itu saja. Nah, oleh karena itu, saya pribadi dengan melihat ya teman-teman tahu mungkin ya kondisi di Bontang seperti apa di kondisi politiknya gitu ya. Maka saya bercita-cita untuk tadi terjun ke ranah politik untuk kemudian perbaiki keadaan yang ada, mulai dari keadaan politik kebijakannya, pembangunan sumber daya manusianya yang utama, lalu kemudian bagaimana kita mengatur urusan alam, karena memang kita hakikatnya memang sudah diamanahi Allah, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur alam yang ada di sekitar kita. Kalau kita ternyata rusak, kalau kita tidak adil dalam mengatur alam, maka yang terjadi adalah sejatinya kita sudah menjadi orang-orang yang zolim tadi. Nah, itu sih latar belakangnya, dan kenapa kemudian saya merasa itu hal yang sangat penting ya untuk kemudian menjadi pemimpin di daerah gitu ya. Itu sih. Pemimpin itu kan sebenarnya ya berarti bukan tujuannya ya, tapi sarana. Iya. Sarana. Nah, dari sarana berupa fasilitas sebagai pejabat, lalu pejabat itu Masnya sendiri yang dicita-citakan apa berdasarkan potensi sumber daya alam dan banyak hal lain di Kaltim itu. Kalau dari Mas Tio sendiri desainnya apa sih? Kira-kira ada gambaran nggak, Mas? Betul. Jadi seperti kata Abi ya, politik itu hanya kendaraan. Nah, dan memang cita-cita utama saya yang esensi itu bukan jabatannya, karena jabatan itu bisa berganti dan bahkan kita bisa berkontribusi tanpa harus dengan jabatan gitu ya. Sehingga menjadi wali kota atau gubernur itu hanyalah sarana saja. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana perubahan menuju kebaikan terjadi gitu ya. Nah, jadi apa yang ingin dituju sebenarnya kalau saya pribadi, kalau dulu awal-awal masih kuliah ya, yang dicita-citakan lebih kepada bagaimana ya biasalah ya, kemajuan daerah, kemajuan perkembangan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi semakin ke sini saya semakin belajar bahwa yang lebih penting, ini terlepas dari daerah apapun ya, baik itu daerah yang dengan sumber daya alam yang bagus ataupun yang dia kalau bahasanya serat atau mungkin tidak kaya gitu kan. Yang lebih penting, yang lebih utama itu adalah pembangunan, yang dibangun adalah manusianya dulu. Bagaimana? Karena hakikatnya manusia, pembangunan fisik itu adalah manifestasi dari manusia, diri manusia, dan manifestasi dari jiwa manusia itu sendiri. Kalau manusianya memiliki cita-cita pembangunan seperti apa, maka yang terjadi pembangunannya seperti itu. Jadi sangat bergantung dengan manusianya gitu ya. Dan makanya fokusan saya setelah lama belajar di UGM, yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan manusianya dulu. Nah, dari pembangunan manusia itu kemudian bisa mewujud peradaban yang baik, tidak secara fisik ya, tidak secara fisik saja, tapi juga dari manusianya. Karena percuma kalau misalnya kita berhasil membangun infrastruktur yang mapan dan sebagainya gitu ya, tapi kalau manusianya sendiri, bahasa sederhananya mungkin tidak mampu maintain, tidak mampu untuk mengelola alam secara bijak dan sustainable gitu kan. Maka yang terjadi ya cenderung adalah dia memiliki kemajuan mungkin ekonomi, pembangunan, tapi misalnya ekstraktif gitu kan. Alam semua digali, atau misalnya kalau ada minyak semua diambil gitu kan, batu bara gitu ya misalnya gitu ya. Nah, maka yang terjadi mungkin maju daerahnya adalah daerah terkaya ya.
kita tahu daerah Kaltim itu daerah yang kaya-kaya gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak menanamkan kepada yang lebih sustainable, yaitu kepada manusianya dulu, maka yang terjadi apa namanya itu bukan pembangunan berkelanjutan. Nah, karena fokusan pembangunan berkelanjutan itu lebih kepada manusianya gitu ya. Nah itu jadi harus seimbang ya. Jadi pembangunan yang utama itu adalah dari manusianya dulu. Kalau di lagu Indonesia Raya ya, bangunlah jiwanya, bangunlah Badannya. raganya, badannya. Bangun jiwanya, Nah, bangun jadi badannya. Iya, memang jiwanya dulu benar. yang dibangun, mindsetnya, nah, bukan sekedar langsung kepada hal yang fisik dan sebagainya gitu-gitu. Oke, berarti di sini ada permasalahan yang cukup mengakar ya, terkait pandangan orang-orang masalah pembangunan itu, Mas. Hmm. Mmm, apa namanya, artinya kita semua di sini sebenarnya dengan potensi yang tadi, Kaltim yang potensi yang semua potensi yang Kaltim punya dan seluruh sumber daya alam yang kita miliki, kita, cita-citanya adalah mengelola itu dengan sebaik mungkin gitu ya, agar Iya, bisa benar. dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya, agar bisa, terus, punya punya manfaat yang luas sampai kapanpun kayak gitu. Tapi ternyata di sini ada perbedaan mindset gitu ya di kalangan masyarakat tentang pembangunan kayak gitu. Mungkin begitu ya menurut Mas ya tadi. Nah, nanti Iya, mungkin iya. bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak Mas, kesalahan, tadi mungkin didetailkan aja sekarang, mindset pembangunan sekarang yang ada di Kaltim tuh kayak gimana sih ngarahnya ke mana, terus, mmm, apa sebenarnya yang perlu dikoreksi dan contoh-contoh realnya gitu, mungkin ada nggak kebijakan-kebijakan yang sempat Mas Tio tangkap yang itu ternyata masalahnya ada di mindset tentang pembangunan, kayak gitu? Iya. Jadi eh, ini pandangan sekilas saya aja ya, walaupun saya bukan bidangnya bukan kebijakan publik ya, tapi di psikologi ya. Tapi kita melihat nggak cuma di Kalimantan ya, di Indonesia pun kalau bahasanya mazhabnya misalnya pembangunanisme ya. Jadi pembangunanisme, jadi yang diutamakan tuh pokoknya pembangunan, tapi yang disebut pembangunan bahkan kalau kita melihat apa namanya indeks apa namanya standar dunia ya, itu yang pasti yang dilihat pertama adalah pembangunan fisik, pembangunan ekonominya. Pembangunan ekonominya. Nah, padahal itu tadi hanyalah manifestasi dari pembangunan manusianya ya. Dan kalau yang saya kritik ya misalnya beberapa daerah misalnya, mungkin Kaltim termasuk ya, apa namanya yang fokus hanya ke daerah ke pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada pariwisata gitu. Nah, ketika kita hanya fokus kepada hal pariwisata misalnya, ternyata dari segi kebijakan itu cukup apa namanya mungkin dalam waktu singkat dia bisa meraup apa namanya pendapatan yang cukup banyak ya dalam waktu singkat, tapi ternyata hal itu memberikan dampak yang tidak baik kepada orang-orang di apa namanya di daerah tersebut, karena jadi tidak fokus kepada misalnya tidak fokus kepada pendidikan anak-anak kecilnya, lalu kemudian mereka sedari kecil sudah terbiasa langsung bekerja dan sebagainya gitu. Nah, sehingga apa namanya banyak banyak dampak negatif ya, dan lain sebagainya ya. Jadi pembangunan yang apa namanya lebih fokus kepada hal-hal yang apa fisik gitu. Nah, sedangkan kalau menurut saya pembangunan yang lebih utama adalah pembangunan sumber daya manusianya. Bagaimana menguatkan budaya ilmu di tengah-tengah masyarakat sehingga apa namanya masyarakat yang kita bentuk, masyarakat yang kita bangun adalah masyarakat yang memang memiliki kecintaan terhadap ilmu, kecintaan terhadap belajar, sehingga dengan begitu pembangunan pembangunan yang sebenarnya itu akan bisa terjadi dan bisa lebih sustainable. Nah, di mana orang-orang yang kita didik, ibaratnya kayak kita nanam saham lah ya, saham memang nggak langsung kelihatan, tapi nanti misalnya menyekolahkan Mas Abi ya, menyekolahkan saya, terus kemudian bahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya, mungkin kan nggak kelihatan seperti membangun sebuah jembatan atau membangun sebuah stadion misalnya ya, untuk pencitraan aja gitu misalnya. Tapi ketika membangun manusianya, maka yang terjadi mungkin orang-orang seperti Mas Abi atau mungkin Mas Andri dan sebagainya gitu-gitu, itu ke depan lah yang akan membangun dengan kepakaran masing-masing ya, pakar bidang teknik, pakar bidang psikologi, apa namanya lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu jauh lebih ampuh daripada sekedar langsung kepada fokus kepada pembangunan fisik gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah itu adalah bukan sekedar memperoleh banyak beasiswa ya, itu jelas ya. Kaltim saya rasa termasuk yang banyak memberikan beasiswa kepada
apa namanya pelajarnya, tapi juga memang budaya ilmu itu menjadi hal yang fokus untuk ditekankan. Jadi nggak sekedar ibaratnya kalau kita beli gadget lah ya, itu ya hanya sekedar beli gadget, beli dari orang luar gitu. Tapi kalau bisa ya kita mempelajari bagaimana cara membuat gadget itu, sehingga nanti suatu saat misalnya daerah kita atau negeri kita misalnya bisa membuatnya sendiri. Nah, itu kan yang lebih penting ya, daripada kita punya duit terus kemudian beli misalnya iPhone atau mungkin Samsung dan lain sebagainya. Yang mending sekolahin anak-anak kita, sekolahin pemuda kita untuk kemudian belajar serius, lalu kemudian bisa mengcopy paste gitu kan, dengan mengedit sedikit dengan kekhasan kultural orang-orang Indonesia gitu. Lalu kemudian bisa terjadilah pembangunan tersebut. Itu sih. Oh, Mas, mungkin meskipun nanti kan sudah dibiayai sekolah gitu, terus bisa mengembangkan teknologi sendiri, tapi mungkin maksudnya ini tadi ya, mengembangkan yang lebih apa, lebih ramah lingkungan, lebih tidak Iya, tidak iya. destruktif, tidak apa, Nah, tidak itu. kalau nanti apa disekolahkan untuk membangun sendiri, nanti malah fokusnya membangun ekonomi lagi, Ya, iya. membangun ya. Itu jadi ada mungkin itu tadi catatan ini Iya, ya betul apa, tadi kan. membangunnya Kalau lebih kata bijak lah gitu bahasanya. betul, betul. Nah, jadi kalau menurut saya ini yang masih jadi kelemahan di pembangunan di daerah, mohon maaf, negara berkembang ya. Kita masih mengkategorisikan Indonesia sebagai negara berkembang gitu ya. Itu fokusnya kepada apa ya bahasanya? Kalau bahasa tekniknya itu ya langsung membuat apa namanya produk jadi gitu kan. Tapi apa tanpa memikirkan kesinambungan atau kelestarian alam. Nah, kan itu memang butuh keilmuan yang lebih tinggi ya, lebih Ya. expert gitu. Bagaimana kita misalnya, mohon maaf kalau di masalah pupuk ya misalnya, apakah sebetulnya pupuk itu uh, yang dibuat oleh perusahaan itu bisa langsung benar-benar berdampak dampak panjangnya kira-kira gimana? Apakah itu bisa membuat tanah itu tetap bertahan atau ternyata malah lama-lama membuat tanahnya mati atau kekurangan air misalnya ya, saya nggak paham kalau ilmu teknik kimia gimana, tapi itu dan itu kan butuh keilmuan yang lebih dalam ya, jadi nggak sekedar apa namanya, oh aku kuliah di teknik kimia UGM terus nanti masuk ke perusahaan besar di Kaltim langsung kemudian ikut join perusahaan ya, itu mindset umum lah ya, tapi kalau bisa mindsetnya lebih tinggi lagi, bagaimana kita memiliki gagasan yang revolusioner bahwa pembangunan sekalipun kita menggunakan sumber daya alam, tapi kita harus melihatnya lebih jangka panjang ya. Bagaimana agar pembangunan yang kita lakukan itu sifatnya tidak ekstraktif, karena memang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk mengatur alam, bukan untuk menghisap alam ya. Ya, ya. Sehingga tadi Oh, ya. kita bisa meniru negara-negara maju ya, misalnya Jepang yang dia sekalipun ada banyak kelemahan dalam hal sosialnya, tapi kalau misalnya bagaimana Jepang mengatur sampah, terus kemudian ada daerah yang mereka sama sekali nggak punya sampah gitu ya, apa namanya, sampahnya bisa diatur 100% gitu ya dan sebagainya gitu. Kalau kita kan sampah udah nggak akan bisa, bahkan kalau di Jogja ini ada daerah apa namanya di mana sampah itu tidak bisa didaur ulang, udah jadi gunung aja. Nah itu contoh dalam hal lingkungan ya. Kita pun begitu di Kaltim kan, bagaimana kita lihat cenderung ekstraktif. Nah ini yang harus kita ubah mindsetnya. Sekalipun kita menggunakan alam, tapi apa namanya bisa lebih sustainable gitu. Iya ya, yang aneh tuh Kaltim itu punya perusahaan pupuk, tapi habis ditambang nggak dipupuk lagi itunya tambangnya. Oh, iya, Nah, iya. perusahaannya tuh mau pupuknya kemana berarti? Nah, tadi ada yang ini yang sama menarik soal terkait budaya ilmu di tengah-tengah masyarakat. Memang seperti apa sih yang dimaksud secara rinci, apa lebih rinci terkait budaya ilmu dan sekarang kondisi budaya ilmu di tengah-tengah masyarakat Kaltim itu kondisinya emang kayak gimana ya? Terus kenapa itu menjadi masalah? Kayak gitu bisa dijelaskan Ya, lebih enggak terkait itu budaya ilmu. jadi budaya ilmu itu adalah budaya di mana masyarakatnya itu mengambil setiap kebijakan, keputusan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pertimbangan, data, penelitian, atau paling tidak musyawarah dengan orang-orang pakar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, eh, ini adalah masyarakat dengan budaya ilmu. Jadi bukan sekedar budaya ilmu itu masyarakat yang dia punya gadgetnya canggih dan sebagainya gitu. Belum tentu, karena bisa jadi gadgetnya itu diambil dari peradaban atau negara lain kan. Nah, budaya ilmu itu kayak emang orang-orangnya itu dia cinta ilmu dan mengambil setiap kebijakan atau keputusan baik dari ranah rumah tangga maupun sampai ranah pemerintah tinggi
itu berdasarkan ilmu, bukan sekedar rasan-rasan. Ini kita contohnya Indonesia lah, pemerintahan Indonesia misalnya, kalau kita mengkritik dalam masalah menangani masalah corona ini, kita melihat sekali bagaimana budaya ilmu itu nggak benar-benar dipakai. Ketika awal masuk corona, lalu kemudian beberapa menteri cuma rasan-rasan aja, ini kayaknya Indonesia bakal apa nggak bakal kena nih, karena kita sering makan nasi kucing, terus apa dan lain sebagainya gitu. Itu kan bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan apa namanya penelitian atau rekomendasi para ahli gitu kan. Jadi buat apa punya kampus banyak-banyak, tapi kalau kemudian tadi kampusnya banyak, kampusnya bagus-bagus lah ya, termasuk tapi pemerintahannya atau pemangku kebijakannya itu tidak mencerminkan budaya ilmu, jadi tidak banyak berkonsultasi kepada apa namanya para saintis, para ulama dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah ini yang paling parah. Jadi budaya ilmu yang tidak diterapkan oleh para pemangku kebijakan pun sampai ranah bawah pun, kalau kita memang budaya ilmu bisa diterapkan, itu sangat bagus sekali. Bagaimana misalnya pembangunan RT RW atau kecamatan atau desa gitu kan, itu berdasarkan hasil riset misalnya. Ya riset kecil-kecilan aja, nggak usah yang Scopus dan sebagainya, tapi apa namanya, bagaimana apa sih yang dibutuhkan warga, misalnya ada nggak sih RT yang bisa mensurvei kebutuhan warga apa, masih ada warga yang miskin atau enggak, lalu kemudian bagaimana membangun itu secara bersama-sama dan sebagainya gitu-gitu. Nah itu contoh budaya ilmu apa namanya yang mungkin masih minim kalau kita lihat, dan yang terjadi di Kaltim dan juga negara-negara daerah-daerah yang apa namanya sumber daya alamnya itu maju, itu adalah tadi dia cenderung, kalau bahasa kasar saya mungkin ekstraktif, tapi tadi kurang fokus kepada pembangunan manusianya, sehingga apa ya kalau saya lihat ya, misalnya beberapa di kasus di Bontang tuh, dia mohon maaf orangnya kaya karena mungkin punya tambang gitu kan, tapi secara personal dia non educated, tidak fokus, atau bahkan ya udah nggak sekolah dan sebagainya gitu, sekolahnya paling sampai SMA aja gitu. Nah itu kan hal yang sangat sayang gitu kan. Nah saya rasa apa namanya Kaltim dengan sumber daya alam yang melimpah itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana memperbanyak menyekolahkan para pemudanya dan sebagainya gitu. Nah itu yang saya rasa, jadi daerah-daerah yang sumber daya alamnya bagus itu rata-rata tidak fokus untuk membentuk budaya ilmu, tapi lebih kepada budaya ekstraktif yang apa namanya yang sudah banyak melekat di masyarakat. Itu sih. Jadi Berarti ini ya, budaya ilmu itu akan menghasilkan masyarakat yang bijak kayak gitu ya, dalam menggunakan apa maksudnya dalam aktivitasnya lah. Ya kan ilmu sebelum beramal gitu. Jadi amal-amal yang dilaksanakan sekarang itu semua ada landasan ilmu dan bisa melakukan sesuatu dengan bijak. Jadi saya jadi ingat ibu saya di rumah itu nggak pernah dapat apa artinya RT-nya tadi ya, nyinggung RT. RT itu betul-betul memperhatikan warganya nggak satu gitu. Itu ibu saya nggak pernah perhatiin RT-nya. ya Nggak pernah. Padahal kan emang harus gitu ya. Pemimpin-pemimpinnya itu dari yang sampai terkecil tuh memang harus kompak dan betul-betul peduli sama kondisi seluruh rakyatnya gitu ya. Dan itu harusnya dari budaya ilmu. Tapi berat juga ya budaya iya, ilmu itu. ya itu makanya pemimpin itu harus dekat dengan para saintis, dengan para ulama. Kalau kita lihat misalnya, bahkan hal yang sederhana ya, misalnya, maaf saya sebut merek ya, pembukaan sebuah minimarket ya, minimarket yang franchise gitu kan. Nah itu kalau seandainya pemimpinnya itu berdasarkan apa namanya penelitian atau paling tidak survei dan sebagainya, itu kan mereka akan memikirkan dulu, oh ini kira-kira kalau buka franchise minimarket ini kira-kira bakal mematikan usaha Anda enggak? Oh ternyata bisa mematikan. Nah, saya lihat di beberapa kota, termasuk Bontang ya, terakhir saya ke sana belum ada. Nah, misalnya saya sebut apa namanya Indomaret, atau contoh yang di daerah DIY misalnya Kulon Progo ya. Nah itu bupatinya cukup bagus ya, Pak Hasto ya. Itu kan beliau dokter, alumni UGM juga, dan memang kebijakannya itu berdasarkan, saya rasa itu cukup berdasarkan riset atau apa namanya rekomendasi para ahli. Tidak ada Indomaret kalau nggak salah ya di daerah Kulon Progonya gitu. Nah itu kan itu yang simpel aja gitu, bagaimana kebijakan itu diambil dari apa namanya penelitian dulu atau dari riset dulu. Nah bayangin kalau itu bisa tertanamkan di level sampai RT RW gitu kan, itu luar biasa gitu kan. Nah, Bagus banget ya. Ini sebuah kehidupan yang sepertinya ideal.
sekarang itu kalau kita lihat ya di Kaltim juga para apa Sivitas Akademika Unmul itu juga sering menyuarakan sih sebenarnya terkait Nah, masalah politik lah atau apa gitu. Tapi entah gimana hubungannya dengan pemerintah tuh saya juga belum tahu sih sebenarnya nah prinsipnya gimana. itu yang kelemahan kita di Indonesia kan apa namanya kampusnya itu tidak benar-benar menjadi penasehat, malah yang terjadi, mohon maaf, kampus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah atau menjadi pembenar dari pemerintah. Padahal harusnya kampus itu menyuarakan kebenaran berdasarkan penelitian ilmiah mereka. Nah, kalau kalau kampus ternyata hanya mengikuti kepentingan politik, ya maka yang terjadi ya para cendekiawan, buat apa kita belajar benar salah, buat apa kita belajar bagaimana rusak tidaknya lingkungan kalau ternyata ujung-ujungnya ya kita hanya harus membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu jadi harusnya memang kita para pemimpin ini, entah siapa nanti misalnya Mas Abi jadi gubernur, wali kota dan sebagainya, itu ya memang harus dekat-dekat dengan apa saintis, dekat-dekat dalam dalam arti minta pertimbangan. Jadi setiap minta pertimbangan ke misalnya ke kampus Unmul misalnya kalau di Kaltim, atau misalnya di Indonesia ITK, rekomendasinya minta ke UGM dan sebagainya gitu-gitu. Saya UGM pernah lah. diskusi sama salah seorang profesor di teknik, beliau Pak Bambang ya, Prof Bambang kalau nggak salah, beliau nulis tentang Indonesia maju, apa Indonesia maju gitulah kalau nggak salah. Nah itu saya tanya, Prof ini udah pernah disampaikan belum ke pemerintah? Pernah tapi ya gitu nggak digubris gitu. Wah ini sayang sekali, padahal bukunya bagus gitu ya. Nanti saya kasih lihat bukunya seperti apa. Nah itu banyak kejadian kayak gitu. Jadi apa Hmm. namanya? Sebetulnya gagasan para cendekiawan, para saintis kita banyak, cuma tadi tidak benar-benar diserap. Skripsi kan sampai melangit ya katanya ya, ditumpuk gitu kan. Tapi mana yang dipakai untuk pemangku kebijakan? Iya, Skripsi iya. skripsi kira-kira bermanfaat nggak untuk orang-orang di sekitar kita Aduh, gitu? aduh, aduh. Iya, 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 berat. Jadi pertanyaan juga. Oke, oke. Berarti sekarang Mas Tio juga sudah mengalihkan cita-citanya dari sekedar pengen jadi gubernur, tapi ingin berkontribusi lebih banyak kepada problematika yang lebih fundamental, bagaimana membangun budaya ilmu gitu ya, kira-kira ya? Atau gimana Iya, kira-kira sekarang cita-citanya, rencananya apa nih kalau Mas Tio sendiri untuk Kaltim? betul. Jadi memang seperti yang dibilang Abi tadi, dulu memang punya cita-cita jadi gubernur. Walaupun itu nggak benar-benar padam ya. Tapi saya setelah mengalami dinamika di kampus ini, banyak belajar, ternyata ada masalah yang lebih fundamental tadi yang seperti yang kita bilang tadi, yaitu masalah keilmuan. Bagaimana membangun budaya ilmu, bagaimana membangun riset yang sangat mendalam dan juga apa namanya arahnya benar secara dalam pandangan kita gitu kan. Nah, itu yang lebih penting. Nah, saya rasa itu yang saya pribadi itu yang saya lakukan di Jogja ini, bagaimana fokus kepada apa namanya riset utamanya dalam bidang saya membangun apa namanya ilmu pengetahuan psikologi yang berdasarkan pandangan Islam seperti apa gitu kan. Karena bagi saya psikologi itu ilmu yang sangat penting ya, bukan sekedar untuk wawancara kerja gitu ya, apa jadi HRD gitu kan ya. Nah, Iya, iya. psikologi tugasnya itu kok ya itu juga bisa, tapi lebih penting lagi psikologi itu adalah ilmu tentang manusia. Sehingga kalau kita bisa meluruskan konsepsi tentang manusia, manusianya benar, maka yang terjadi adalah pembangunan pun konsepsi pembangunan, konsepsi kebahagiaan, konsepsi kebutuhan itu bisa kita kalau bahasanya revisi. Nah, bisa kita luruskan dari kalau dalam perspektif saya sebagai seorang muslim ya dalam cara pandang Islam itu seperti apa. Pembangunan dalam cara pandang Islam itu sangat ditentukan dengan konsep manusianya. Kalau mendefinisikan manusianya salah, misalnya, maka yang terjadi adalah pembangunannya juga, mohon maaf, salah. Karena yang difokuskan mungkin hanya sisi manusia dari segi jiwa hewaninya, bukan jiwa ruhaninya. Bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan juga ruh. Nah, kita punya kebutuhan nggak cuma fisik, tapi juga punya kebutuhan rohani. Kebutuhan yang paling tinggi itu kebutuhan rohani. Nah, kalau pemimpin itu kebanyakan hanya fokus kepada kebutuhan jasadi atau kebutuhan hewaninya aja. Nah, itu sekilas. Kenapa kemudian saya fokus ke selama ini setelah lulus pun masih di Jogja karena memang fokus tadi memperdalam keilmuan untuk mempelajari psikologi Islam dan juga tadi kalau kata Abi membangun budaya ilmu. Jadi di sini pun di Jogja pun saya rasa yang kontribusi yang tidak langsung ya yang bisa saya berikan ke Kaltim adalah bagaimana membangun komunitas-komunitas diskusi, komunitas ilmiah, perpustakaan, yayasan dan lain sebagainya yang itu apa namanya mungkin bisa bermanfaat untuk daerah-daerah di mana nanti ketika ada orang yang sudah terdidik di sana, diluruskan konsep keilmuan, konsep pembangunannya, maka yang terjadi bisa berkontribusi balik di daerah. Nah ini salah satu yang saya suka di Gajah Mada dan apa namanya
keunggulannya adalah banyak mahasiswa daerahnya. Nah, jadi saya nggak cuma berkontribusi untuk apa namanya Kaltim, tapi juga mungkin daerah-daerah lain. Nah, karena dari situ misalnya anggaplah kita mengajarkan ilmu kepada anak Lombok atau anak Kaltim, anak Papua dan sebagainya. Nah, itu amal ketika mereka balik lagi ke daerah untuk apa namanya membangun daerahnya, maka amal jariah kita menjadi lebih banyak lagi. Nah, itu kalau saya pribadi itu yang saya lakukan, utamanya misalnya ketika membangun perpustakaan Baitul Hikmah, terus kemudian apa namanya fokus di lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, itu salah satu tujuannya itu mencetak para ilmuwan, saintis, sehingga nanti harapannya ketika mereka balik ke daerahnya, dia bisa membangun apa daerahnya. Oke, Itu. terus ada rencana ini nggak bikin perpustakaan di Kaltim? Ya, nah itu sudah. Jadi memang kalau seandainya saya diberi kesempatan untuk balik lagi, memang salah satu yang saya lakukan mungkin bangun perpustakaan. Nah, kemarin pun sebenarnya waktu balik ke Bontang, walaupun cuma sebentar ya, itu apa lagi survei-survei ya kira-kira bisa nggak ya bangun perpustakaan di sini gitu. Bukan bisa ya. Insya Allah pokoknya kita jalan kalau bangun tuh jalan dulu aja gitu. Tapi itu yang cita-cita yang saya lakukan, yang ingin saya lakukan adalah bagaimana membangun ketika pulang misalnya membangun perpustakaan, lalu kemudian komunitas belajar atau komunitas studi. Nah, itu saya rasa yang bisa saya berikan. Dan bagi saya itu punya daya tarik atau punya keunggulan lebih daripada sekolahan, mohon maaf. Kenapa? Karena kalau menurut saya sarana pendidikan informal itu bisa lebih membangun budaya ilmu daripada sekolah. Hmm. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi, menurut pengalaman, apa namanya sekolah mungkin bisa membuat orang pintar, tapi sekolah belum tentu bisa membuat orang cinta terhadap ilmu. Berapa banyak dari kita yang sudah kuliah, sudah sekolah dari TK sampai kuliah, kuliah pun lulusnya lama, terus kemudian masih S2 juga apa namanya, ternyata setelah lulus tidak benar-benar pertama menggunakan ilmunya, kedua masih lanjut belajar. Kan banyak kita lihat sudah lulus sudah nggak belajar lagi, udah nggak ada hubungannya dengan dunia kerja kan biasanya gitu kan. Nah itu yang sering Iya. terjadi gitu ya. Nah maka yang lebih penting Iya. kalau menurut saya bukan ya sekolah penting jelas, tapi yang lebih penting yang tidak kalah penting adalah menanamkan tadi budaya ilmunya, kecintaan masyarakat terhadap ilmu. Itu saya rasa menjadi sangat penting. Nah ini perpustakaan menurut saya dan komunitas-komunitas diskusi ilmiah yang sifatnya voluntary itu bisa sangat apa namanya membantu atau men-trigger bagaimana lahirnya para pembelajar serendah apapun itu levelnya, mau dia anak TK, mau dia apa namanya anak SD sampai anak kuliah atau sudah bapak-bapak, kalau kalau dia memiliki semangat belajar tanpa harus terikat dengan institusi itu menurut saya sangat bagus gitu. Nah dulu Hmm. waktu KKN saya pernah menerapkan ini, jadi apa namanya ketika di KKN di daerah di Jogja di apa namanya di Kulon Progo, program utama saya apa? Dia membangun perpustakaan. Nah, perpustakaan dengan basis kebutuhan masyarakat. Nah, jadi masyarakat tadi sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya ya, bagaimana membangun budaya ilmu di tengah masyarakat, yaitu saya lakukan dengan cara membangun perpustakaan di Kulon Progo waktu itu dengan cara dengan basis kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa sih? Misalnya, cara menanam cabai, cara menanam pisang dan lain sebagainya. Ini yang sederhana-sederhana kan. Lalu kemudian saya cari bukunya. Nah, saya survei kan semua ke beberapa warga gitu kan. Bu, butuhnya buku apa? Insya Allah kami akan membangun perpustakaan gitu ya. Nanti akan kami sediakan bukunya gitu. Nah ini harapannya ibu bisa membaca ini sehingga bisa apa namanya membantu lah. Nah ini ini kan menarik ya kalau ada ibu-ibu apa di kampung gitu kan mau nanam cabai atau mau buat misalnya mau ngevlog lah ngevlog masak gitu kan misalnya ya. Itu dia baca buku dulu misalnya. Iya, Walaupun keren. sekarang kan nonton YouTube ya, tapi kan itu budaya ilmu yang sangat bagus walaupun levelnya sederhana ya. Nah ini kalau menurut saya perpustakaan atau rumah baca yang sifatnya terdesentralisasi, artinya tersebar di kampung-kampung, di daerah-daerah, itu menjadi sangat uh, penting untuk membangun budaya ilmu. Kalau saya pribadi punya pandangan lebih prefer perpustakaan itu terdesentralisasi, bukan sekedar perpustakaan pusat atau perpustakaan nasional yang katanya paling tinggi gitu ya. Ya buat apa gitu kalau kalau seandainya orang nggak bisa datang ke sana ya jauh kan. Siapa yang mau datang ke perpustakaan pusat? Tempatnya jauh sekali gitu kan. Maka kantong-kantong membaca, rumah baca yang bahkan kalau bisa satu RT satu dusun lah ya, satu dukuh itu ada rumah bacanya itu bagus sekali itu luar biasa gitu. Budaya baca aja masih
Apa minat Hmm. baca kita masih rendah. Jadi ini cita-citanya berat sekali ya. Tapi pasti bisa sih, bukan pasti bisa ya, sih susah tapi Bisa. pasti akan menemukan jalannya. Kalau pengalaman Oh. saya membangun perpustakaan itu setiap orang pasti akan menemukan buku yang ia sukai, Hmm. sekalipun dia tidak suka baca buku. Nah, misalnya ada Oh. orang dia hobinya nonton bola aja, nonton anime, nonton apalah dan sebagainya. Pasti dia akan, misalnya kalau saya penggemar Cristiano Ronaldo misalnya, saya nggak suka baca buku, tapi kalau nonton Cristiano Ronaldo suka. Tapi ketika misalnya ada buku biografi Cristiano Ronaldo, kira-kira tertarik nggak baca? Wah, tertarik. Ada fotonya bagus-bagus, terus kemudian bagaimana dia biografi dari kecil berkembang dan sebagainya. Nah, ini dia akan menemukan titik di mana dia butuh buku. Nah, termasuk misalnya cara tadi ya, cara menanam cabai, cara apa menanam Hmm. pisang dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ada titik di mana bisa tersentuh dengan buku gitu ya. Tinggal nanti kecerdasan para pustakawan dalam menyambungkan antara buku perpustakaan dengan masyarakatnya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pustakawan. Pustakawan fokusnya kepada fisik perpustakaan, tapi nggak fokus kepada Iya. calon pemustakanya. Nah, harusnya kan kita survei dulu nih, pemustaka atau orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan ini butuhnya apa sih, apa yang disenangi, dan apa yang dibutuhkan. Kalau kita bisa mensinkronkan itu budaya apa, bisa membangun budaya ilmu gitu. Itu Iya. sih. Oke, menarik sekali Mas Yo, terkait cita-cita tadi mengembangkan budaya ilmu di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin yang terakhir ya, apa kira-kira harapannya, ide besar yang ingin Mas Tio sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini semua. Kalau di TEDx itu kan slogannya ideas worth spreading, apa ya? Ide yang patut dan layak untuk disebarkan. Nah, ini pesan-pesannya apa kira-kira agar bisa menjadi bahan pikiran dan bahan renungan bagi teman-teman yang juga mendengarkan sekarang. Ya. Jadi mungkin kalau apa kesimpulan saya, kita yang masih muda ini, walaupun sudah nggak begitu muda ya, tetaplah fokus untuk bagaimana memperdalam keilmuan kita masing-masing, perdalam keilmuan kita masing-masing, yang spesifik maupun yang general. Dan juga bagaimana kita mengajak ke orang-orang, ini kan termasuk komunitas yang bagus ya, kita mengajak kepada orang-orang di sekitar kita untuk apa namanya mencintai ilmu, sesederhana apapun itu. Lalu kemudian membangun komunitas diskusi, komunitas ilmiah, sehingga dari situ apa namanya pembangunan sebenarnya itu bisa 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 terjadi, bisa lebih sustainable gitu kan. Maka awalnya misalnya dengan komunitas diskusi, komunitas ilmiah, mungkin membangun perpustakaan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga dan nanti apa namanya bangunlah misalnya apa sekretariat atau mungkin bangun fisik perpustakaan dan lain sebagainya. Dan kalau kita bisa membuat itu di daerah kita masing-masing, nah itu nanti amal jariahnya bisa luar biasa apa banyak gitu kan, bisa luar biasa panjang gitu. Itu sih. Oke, It, itu ya. hmm, Ya, oke, terima kasih Mas Tio atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Idenya menarik ya untuk direnungi gitu ya. Karena ilmu ini adalah segala sesuatu yang kita butuhkan tuh sebenarnya adalah ilmu. Dan bagaimana hmm, ilmu itu bisa masuk ke keseharian kita itu yang jadi tantangan besar. Nggak cuma untuk warga Kaltim, tapi bagi seluruh umat manusia. Dan tadi ya dimulai dari baca buku. Saya ingat ayah saya tuh dulu selalu pesan, bukalah buku, baca buku tuh biar 5 menit harus baca yang penting katanya. Kata ayah saya dulu. Nah, gitu. Jadi penting banget. Ya ini cita-cita warga, salah satu warga Kaltim yang semoga bisa menjadi apa sih bahan bahan pikiran dan renungan kita juga semua teman-teman yang mendengarkan semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti di sesi lainnya di Suara Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.